Misi pencarian makam Putri Surya Kesuma atau Ratu Soraya adalah bagian yang paling penting dari sejarah Kesultanan Brunei, sebab Ratu Soraya adalah istri dari Sultan Tengah yang bergelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah yang berasal dari Kesultanan Brunei yang kelak di kemudian hari juga menurunkan Raja-Raja Sambas hingga saat ini. Bermula dari penemuan makam Sultan Tengah di Gunung Sentubung, Sarawak, Malaysia pada tahun 1993 Masehi. Penemuan itu pun ditindaklanjuti oleh Pusat Sejarah Kesultanan Brunei dengan serius, sehingga pada saat ini makam tersebut dibangun dengan begitu megahnya. Karena makam Sultan Tengah telah ditemukan, maka misi dari Pusat Sejarah Kesultanan Brunei adalah mencari makam istrinya, yaitu Ratu Soraya atau Putri Surya Kesuma, yang merupakan putri dari Raja Tanjung Pura era Sukadana dari pasangan Giri Kesuma atau Sultan Muhammad Tajuddin dengan Putri Bunku atau Ratu Mas Jaintan. Ratu Soraya adalah bungsu dari ketiga bersaudara. Saudaranya yang kedua bernama Gusti Lekar, yakni pendiri kerajaan Meliau dan Tayan. Sedang saudaranya yang paling tua adalah Giri Mustika yang menjadi penerus ayahandanya dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin, di mana gelar ini di kemudian hari juga diberikan kepada cucu keponakannya dari pasangan Ratu Soraya dengan Sultan Tengah, yakni Raden Sulaiman yang menjadi Raja Sambas di era Islam. Pencarian makam Ratu Soraya ini dilakukan dengan serius oleh Pusat Sejarah Kesultanan Brunei pada tahun 2005 dan tahun 2006. Rombongan dari Brunei tersebut melakukan lawatan ke beberapa kerajaan yang ada di Kalimantan, termasuk Sukadana, guna mencari keberadaan makam Ratu Soraya, serta mentelaah lebih jauh hubung kait silsilah kekeluargaan dengan kerajaan-kerajaan lain di Borneo. Pada masa kedatangan rombongan dari Brunei tersebut dituturkan oleh beberapa saksi hidup yang mendampingi, salah satunya yakni Tengku Mohtar yang merupakan perwakilan tokoh masyarakat asal Sukadana. Saat kami temui di rumahnya pada tanggal 1 Februari 2019, Tengku Mohtar yang sudah berusia 86 tahun atau akrab disapa Ayah Tar mengisahkan apabila rombongan Brunei pada masa itu sempat beberapa hari menginap di Sukadana guna melakukan penelitian hubungan kerajaan Sukadana dan Brunei pada masa itu. Dengan membawa peralatan yang lengkap serta peneliti bahkan paranormal untuk mencari lokasi makam Ratu Soraya di masa itu, Pusat Sejarah Brunei tampaknya serius akan hal tersebut. Atas informasi Pak Unggal Nan, salah seorang masyarakat Desa Harapan Mulia, mengenai makam keramat di atas Gunung Lalang, maka rombongan Kesultanan Brunei tersebut pertama kali ke makam Gunung Lalang, lalu bergeser ke makam Panembahan Air Mala di Tambak Rawang, serta ziarah ke makam lainnya di Sukadana. Setelah usai dari lawatan tahun 2006 tersebut, rombongan dari Brunei itu tidak pernah lagi datang ke Sukadana. Namun mereka pernah berpesan pada masyarakat, salah satunya pada Pak Imam Norman yang pada masa itu sebagai penyambut tamu dengan membacakan syair gulung. Pesan yang masih diingat oleh Pak Imam Norman adalah apabila suatu saat menemukan makam tua yang dicurigai sebagai makam Ratu Soraya untuk dapat dikonfirmasi kepada pihak rombongan dari Brunei tersebut. Sedangkan menurut keterangan dari salah seorang warga di Desa Harapan Mulia pada masa itu, sebagai kepala desanya adalah almarhum Awi, sebagaimana dituturkan kembali oleh anaknya yang bernama Sandi Sugiyarno, bahwa rombongan Brunei pada masa itu setelah lawatan ke beberapa makam termasuk Gunung Lalang dan Air Mala di malam harinya, saat mereka berunding di kediaman rumah camat Sukadana pada masa itu, yaitu Amrullah. Hasil perundingan sementara di saat itu adalah bahwa makam yang mereka datangi pada saat itu kemungkinan bukanlah makam yang dicari. Lalu yang menjadi misteri dan pertanyaan, jika memang yang didatangi oleh rombongan orang Brunei itu bukanlah makam Ratu Soraya, maka di manakah makam Ratu Soraya sebenarnya? Untuk menjawab hal ini, ada dua teori ataupun dugaan mengenai keberadaan makam Ratu Soraya tersebut.
Yang pertama di lokasi Tambak Rawang, Sukadana. Yang kedua di Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir pada saat ini. Berikut kajian dan ulasan selengkapnya. Namun tentunya hal ini masih harus perlu diuji kembali dengan penelitian yang serius dengan melibatkan para ahli dan pakar. Namun sebelum membahas dua tempat makam Ratu Soraya tersebut, ada baiknya kita simak sejarah singkat perjalanan dari Raja Tengah ke Sukadana pada awal abad ke-17 yang bersumber dari website Sejarah Brunei. Saat itu, Sultan Tengah mengarungi lautan luas dengan cuaca yang buruk sehingga terdamparlah ia di Tanjung Pura era Sukadana pada sekitar tahun 1631 Masehi. Giri Mustika dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin pada saat itu menjabat sebagai rajanya. Di masa Raja Giri Mustika ini, Kesultanan Matan juga sudah mulai dengan persiapan perpindahan ibu kota dari Mulia ke Sungai Matan, yang kelak tahta Matan akan diberikan pada cucunya, yakni Gusti Zakat Negara bergelar Sultan Muhammad Zainuddin. Setelah beberapa saat lamanya Sultan Tengah di negeri Sukadana, maka menikahlah ia dengan Putri Surya Kesuma atau Ratu Soraya, yakni adik dari Giri Mustika, bergelar Sultan Muhammad Safiuddin. Karena ayahnya sudah mangkat, maka Giri Mustika yang bertindak sebagai wali menikahkan Raja Tengah dengan Putri Surya Kesuma. Maka dengan demikian sahlah Ratu Soraya menikah dengan Raja Tengah dari Brunei. Hasil dari buah pernikahan tersebut lahirlah 5 orang anak, yakni Raden Sulaiman yang lahir di Sukadana, tepatnya di daerah Mulia, kemudian Badaruddin, Abdul Wahab, Rasmi Putri, dan Ratna Dewi. Setelah sekitar 5 tahun menetap di Kesultanan Sukadana, Sultan Tengah lalu berpindah ke Sungai Sambas pada tahun 1638 Masehi. Maka berangkatlah rombongan Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya dengan menggunakan 40 perahu yang lengkap dengan senjata dari Kesultanan Sukadana menuju Panembahan Sambas di Sungai Sambas. Setelah beberapa lama Sultan Tengah diam di sana, lalu menikahlah anaknya yang sudah dewasa, yaitu Raden Sulaiman dengan Mas Ayu Bungsu, yakni anak dari Ratu Sepudak, dan menjadi Menteri Besar Panembahan Sambas di masa sebelum Islam. Dan kelak pada tahun 1671 Masehi, Raden Sulaiman menjadi pendiri Kesultanan Sambas Islam pertama yang menurunkan raja-rajanya hingga saat ini. Selanjutnya Sultan Tengah memutuskan sudah saatnya untuk kembali ke negerinya yang telah lama ditinggalkan. Maka kemudian berangkatlah Sultan Tengah beserta istrinya, yaitu Putri Surya Kesuma dan keempat adik dari Raden Sulaiman pada tahun 1652 Masehi. Namun dalam perjalanan di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Maka wafatlah Sultan Tengah dan dimakamkan di lereng Gunung Sentubong. Adapun istrinya yaitu Ratu Soraya memutuskan untuk kembali ke kerajaan Tanjung Pura era Sukadana, yaitu tempat di mana ia berasal bersama dengan keempat anaknya. Sampai di sini cukuplah perjalanan sejarah untuk dapat mengkaji di manakah makam Ratu Soraya sebenarnya. Berdasarkan dari kronik perjalanan sejarah tersebut, dugaan yang pertama ia dimakamkan di Sukadana. Memang ada satu nisan yang dicurigai sebagai makam Ratu Soraya, bahkan sudah ada papan pelang di depannya. Makam tersebut terletak di Desa Gunung Sembilan, Sukadana. Menurut tokoh budaya Sukadana, yakni Tok Imam Norman, bahwa dahulunya makam tersebut sering disebut sebagai makam Mak Timbang. Namun setelah rombongan Brunei pulang dari meneliti dua makam yang ada di Gunung Lalang dan Panembahan Air Mala, maka makam tersebut lalu dicurigai oleh masyarakat sebagai makam Ratu Soraya yang dicari oleh rombongan dari Brunei yang sebelumnya telah gagal mencarinya. Namun sayangnya hingga saat ini masih belum ada penelitian khusus mengenai makam yang diduga adalah makam Ratu Soraya itu. Dugaan kuat memang mengarah ke makam Ratu Soraya sebab alasannya adalah
Orang yang dimakamkan di atas bukit bukanlah orang biasa, dan jika dilihat dari batu nisan padat tampaknya juga bukan orang sembarangan yang dimakamkan pada masa itu. Makam Ratu Soraya ini ada di lereng bukit tepi laut Teluk Sukadana. Dari makam yang diduga adalah pusara Ratu Soraya ini terlihat Masjid Usman Al-Khair. Menurut penuturan masyarakat pada masa lalu, nisan batu ini pernah ada huruf Arab Jawi bertuliskan nama yang sudah kabur. Jika memang betul Ratu Soraya dimakamkan di sini, masih masuk akal, sebab abangnya yang masih memerintah saat itu yakni Sultan Muhammad Safiuddin atau Giri Mustika yang meninggal pada tahun 1677 Masehi dan dimakamkan di Bukit Belakang Mulia saat ini. Namun memang ada catatan penting untuk dilakukan kajian ulang bahwa apabila Ratu Soraya dimakamkan di Sukadana, mengapa tidak dimakamkan di dekat abangnya yang pada masa itu memerintah negeri Sukadana dengan pusat kerajaannya yang ada di Mulia. Kemudian yang berikutnya pada era tahun 1632 Masehi, yakni setelah kemangkatan suaminya, pusat kota Raja Baru di Matan sedang dibangun besar-besaran. Namun apapun itu, sekali lagi mengenai dugaan makam ini perlu diuji kembali kebenarannya. Dugaan yang kedua, Ratu Soraya dimakamkan di Matan. Dugaan ini memiliki beberapa argumen penting, di antaranya adalah di mana pada masa itu dimungkinkan sekembalinya Ratu Soraya ke Sukadana. Lalu ia juga ikut berpindah dan bermukim di Matan bersama putra mahkota Kesultanan Matan yang menggantikan Mangkubumi sebelumnya yang saat itu masih tinggal di Mulia. Mengenai sejarah ini dapat terkonfirmasi di beberapa catatan Eropa seperti P.J. Veith, Jos Muller, dan Von de Wall, serta kitab silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis karya Raja Ali Haji pada tahun 1865 Masehi. Tentang dugaan makam Ratu Soraya di Matan, hal ini diperkuat dengan adanya temuan makam bertipe Aceh pada tahun 2014. Makam tersebut menurut para ahli dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan yang sudah meneliti pada tahun 2018 adalah nisan bertipe abad ke-17. Makam tersebut berada di atas bukit kecil yang ada di Matan dan tidak jauh dari makam Said Kubro serta bekas Keraton Matan dan makam Raja-Raja Matan pada masa itu. Warga sekitar hingga saat ini juga tidak tahu dengan makam tersebut. Timbul dugaan makam di bukit tersebut adalah Ratu Soraya karena alur sejarah yang memungkinkan perpindahan ke arah Matan di masa itu. Ada dua nisan spesial di atas bukit tersebut, satu bertipe Aceh dan satu berbentuk batu, serta beberapa yang lain diduga juga sudah mengalami kerusakan karena sekian ratus tahun di dalam hutan tak terawat. Untuk menguatkan dugaan ini, pada tahun 2016 di Sambas juga ditemukan makam bertipe Aceh yang diduga adalah makam Ratu Timbang Paseban yang masih kerabat dengan Raden Sulaiman. Nisan ini benar-benar mirip dan uniknya dua nisan ini jika dilihat dari coraknya hampir satu masa. Serta yang paling penting adalah nisan Raja Tengah yang ada di Sentubong yang juga bertipe Aceh walau dengan corak yang berbeda. Maka ada dugaan dari tiga nisan yang mirip, satu ada di Sentubong, Sambas dan Sukadana sendiri diganti pada masa Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas. Raden Sulaiman tampaknya mengkhususkan nisan tersebut karena memang orang-orang yang dekat dengannya, yakni ayah, ibu dan datuk sebelah istrinya. Diduga pada saat Raden Sulaiman menjadi Raja Sambas, ia menitipkan nisan ibunya kepada Raden Bima yang pergi ke Matan dan menikah dengan adik bungsu dari Sultan Zainuddin Raja Matan, yakni Putri Indrakesuma. Dan lahirlah seorang anak laki-laki dengan nama Raden Mulia. Batu nisan yang dibawa oleh Raden Bima untuk neneknya tersebut, yakni Ratu Soraya, sudah dipesan bersamaan dengan nisan yang diperuntukkan bagi kakeknya yang ada di Sentubung dan moyang sebelah ibunya yang berada di Sambas. Hal ini dapat diartikan juga walau mereka berbeda tahun meninggalnya, namun eranya sama, sehingga dalam waktu tertentu Raden Sulaiman mengganti nisannya secara serempak. Namun kembali lagi pada dugaan dan spekulasi yang ada hanyalah sebuah kajian sementara yang tidak patut untuk dipercayai sepenuhnya. Akan tetapi hal ini menjadi tapak penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran di manakah makam Ratu Surya Kesuma, apakah di Matan atau di Sukadana.
Sedangkan pada sisi yang lain tentang Gunung Lalang yang pernah didatangi oleh rombongan dari Brunei pada tahun 2005 dan tahun 2006. Hari ini kita berjumpa dengan manuskrip dan fakta-fakta baru, khususnya mengenai keberadaan Gunung Lalang yang merupakan bagian dari gugusan Bukit Laut di masa itu, yang ternyata adalah makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana. Dalam beberapa manuskrip yang bersumber dari beberapa catatan Eropa seperti P.J. Ved, Jos Muller von de Wol, serta kitab silsilah Raja Melayu dan Bugis karya Raja Ali Haji, beberapa di antaranya jelas tertulis bahwa Sultan Muhammad Syafiuddin dimakamkan di atas Bukit Laut, dan secara spesifik Panembahan Baroh yang bergelar Sultan Mustafa Izzuddin yang merupakan kakek dari Giri Mustika juga dimakamkan di tempat tersebut. Untuk sementara bisa disimpulkan bahwa berdasarkan manuskrip tersebut, ada dua makam di atas Gunung Lalang itu yang merupakan makam dua Raja Tanjung Pura di abad ke-16 dan 17. Adapun nisan yang saat ini sudah baru yang diganti dengan semen, namun petunjuk yang tidak bisa terbantahkan adalah bata merah yang masih ada dan diduga pada masa itu dijadikan tambak makam. Jika tambaknya berbata merah, maka nisannya dimungkinkan juga batu, bukan terbuat dari kayu apalagi semen. Alasannya adalah apabila tambaknya saja mampu membuat sedemikian rupa dengan bata merah yang pada masa itu termasuk langka dan istimewa, maka demikian pula dengan nisannya yang pasti setara dengan tambaknya. Demikianlah pembahasan mengenai penelusuran Ratu Surya Kesuma di Sukadana dan Matan. Lebih kurangnya kami memohon maaf, kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.